ada usaha untuk melakukan suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh pengacara dari Ronald Tanur, yaitu Lisa Rahmat, kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut di tingkat pertama, dan ada indikasi juga seperti foto-foto uang yang beredar bahwasanya uang tersebut nantinya akan diperuntukkan untuk tingkat kasasi. Itu membuat kami merasa bahwasanya apakah masih ada keadilan untuk kami di negeri ini? Bahkan untuk orang mati pun itu sulit untuk mencari keadilan. Tunggu dulu. Waktu Anda melihat kejanggalan itu apa sudah beredar? CCTV atau video yang memperlihatkan Donald Tanur menganiaya pacarnya itu. Kan katanya ada CCTV di lift. Donald Tanur memukul pacarnya ini dengan botol banyak 2 kali kalau nggak Ya, salah. pada saat itu saya sendiri yang ikut rekonstruksi dan saya sendiri yang melihat Ronald Tanur mempraktekkan dan memberikan keterangan kepada penyidik bahwasanya dia melakukan beberapa tindakan-tindakan yang di situ membuat almarhum ini kesakitan. Contoh seperti yang tadi Bang Karni sampaikan, di dalam lift mereka cekcok, bahkan Ronald Tanur sempat di situ nendang paha dari korban sehingga korban ini tersimpuh, dan barulah di situ kepalanya dipukul sama botol tequila, minuman tequila yang masih ada isinya. Yang pada saat itu menjadi barang bukti sebanyak 2 kali, dan itu dilakukan peragaannya pada saat rekonstruksi. Selain itu, pada saat rekonstruksi di basement, pada saat pelindasan, Ronald Tanur juga mengakui bahwasanya dia mengetahui korban ini sedang bersandar di mobilnya. Bahwa Ronald Tanur juga sempat di situ mengajak pada saat dia sudah masuk ke dalam mobil, Ronald Tanur sempat mengajak korban untuk pulang. Ayo kamu mau pulang sama saya pas sama temanmu gitu kan. Sehingga dia tahu sebenarnya ada Dini Sera di situ. Tapi setelah tidak ada respon dari Dini Sera, Ronald Tanur ini langsung menginjak gas sehingga mobil itu berjalan dan Dini Sera itu terseret dan yang mengakibatkan bahwasannya badannya itu terlindas oleh mobil. Enggak, ketika dia ngomong begitu si Dini Sera ini di mana? Ada di bersandar ke mobil. Ya, bersandar di sebelah kiri mobil. Jadi ke bawah oleh mobil. Ya, terseret oleh mobil perkiraan 5 meter sampai 10 meter, habis itu baru bahunya itu nyangkut di ban belakang. Dan katanya sempat dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya yang melakukan inisiatif untuk dibawa ke rumah sakit itu bukan Ronald Tanur, melainkan dari pihak apartemen. Jadi dari basement itu sudah kejadian Dini Sera tergeletak, itu yang video viral di media sosial. Dia memvideo dan ketawa-ketawa pada saat itu dan mengaku tidak kenal pada saat didatangi oleh security. Setelah itu oleh pihak security dia Ronald Tanur ini dibantu untuk mengangkat Dini Sera ke dalam mobilnya, tapi tidak ditaruh di kursi, melainkan di bagasi belakang mobil dari Ronald Tanur. Alasannya adalah karena Dini Sera ini kotor. Itu alasan yang kita temukan di persidangan. Seperti itu. Setelah itu dibawa ke apartemen, bukan ke rumah sakit. Di apartemen itu, padahal jarak dari Black Hole KTT ke apartemen dan ke rumah sakit itu selisihnya paling nggak sampai 5 menit atau mungkin 5 menit. Tapi Ronald Tanur lebih memilih membawa dia ke apartemen, diturunkan di lobi, setelah di kursi roda itu dibantu dengan penghuni apartemen yang lain beserta security. Habis itu Ronald Tanur naik ke atas ke kamarnya dan dia ada indikasi untuk kabur sehingga sama security itu diberhentikan, dicegat kalau bahasa Jawanya seperti itu. Jadi dia itu pada dasarnya nggak ada niatan untuk membawa Dini Sera ini ke rumah sakit. Nah setelah dia dicegat dan dibawa ke lobi untuk ketemu sama Dini Sera, barulah muncul yang video viral dia ngasih nafas buatan, dia teriak-teriak, dia nangis. Itu udah di lobi setelah dia dicegat sama security. Dan pada saat itu ada dari pihak pengelola apartemen itu menyarankan agar segera dibawa ke rumah sakit bersama dengan Ronald Tanur dan pengelola apartemen beserta security. Setelah di rumah sakit barulah diketahui bahwasanya Dini Sera ini meninggal sekitar 30-40 menit sebelum dibawa ke rumah sakit. Seperti itu Bang. Itu CCTV segala macam itu ketika sidang pertama itu udah dimunculkan atau belum? Sudah dimunculkan. Artinya hakim melihat itu. Ya,
Tapi tetap dibebaskan hakim. Iya, visum et repertum yang sudah sejelas itu aja hakim tidak melihat itu. Apa alasan hakim membebaskan? Kalau saya membaca dari salinan putusan itu karena pertama karena dari pihak kuasa hukum Ronald Tanur itu mengajukan ahli yang di situ adalah keamanan dalam berkendara. Itu salah satu yang sering kali diulang-ulang dalam pertimbangan dari majelis hakim tingkat pertama. Seperti itu. Jadi itu seakan-akan itu adalah kecelakaan dan bukan penganiayaan atau pembunuhan. Ya keamanan berkendara maksudnya gimana? Ya berkendara kan Ronald Tanur, Iya, bukan si perempuan ini. iya. Jadi ya itu yang diulang-ulang dalam sebuah pertimbangan majelis hakim itu seperti itu dan tidak ada saksi yang melihat kejadian dilindasnya itu. Karena di dalam persidangan itu yang saya temukan adalah bahwa CCTV yang ada dalam lift itu dinyatakan rusak. Seperti itu. Loh yang beredar itu nggak rusak kan? Kenapa Bang? Kelihatan kan Yang di basement. yang dipukul di lift. Yang dipukul di lift itu CCTV-nya rusak. Itu yang tertulis di salinan putusan. Padahal sebuah orang juga lihat kan dipukul. Kalau saya sendiri saya belum pernah melihat video itu ya karena memang dari awal dia minta itu. Saya tahunya dari rekonstruksi dan dia mengaku itu. Jadi dari mana orang mengatakan melihat bahwa Ronald Tanur memukul dengan botol tadi? Pengakuan Ronald Tanur pada saat rekonstruksi. Rekonstruksi. Dia pukul pakai botol itu. Ya, dia menceritakan dia mencekek, habis itu menendang sampai dia tersimpuh, habis itu dipukul kepalanya pakai botol 2 kali. Dia bilang seperti itu. Tapi tidak ada visualnya. Visualnya kalau di persidangan tidak ada karena dinyatakan rusak.